Mudah-mudahan ibu bapak dengan wasilah bacaan ayat suci Al-Quran kita mendapatkan ridho rahmat dan ampunan Allah. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jasmani kita diberkahi Allah, rezeki kita diberkahi Allah, keluarga kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan ketika kita wafat ada dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, judul kajian dalam kesempatan ini sederhana. Judulnya Islam dan kesejahteraan finansial. Islam dan kesejahteraan finansial. Ibu bapak, Islam itu sesuai dengan namanya. Islam itu artinya apa, Bu? Islam itu artinya selamat, damai dan sejahtera. Islam. Saliman yaslamu salamatan. Asal katanya itu selamat, damai, sejahtera. Makanya salah satu sifat Allah atau nama Allah yaitu As-Salam. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus As-Salam. As-Salam itu apa, Ibu? Pak, artinya yang mana pemberi keselamatan, maha pemberi kedamaian, maha pemberi kesejahteraan. Makanya dalam Islam itu akan sejahtera. Sebagaimana kata Nabi, as-sulim taslam, kamu masuk Islam, niscaya kamu hidup sejahtera. Dalam hadis lain, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima atah. Sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh kehidupannya surga orang yang masuk Islam, orang yang mengikuti petunjuk Islam, dan rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Wa qanahu Allahu bima atah, dan akan diberikan hati yang kokoh. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi dengan Islam itu kehidupan akan damai, kehidupan itu akan selamat, kehidupan itu akan sejahtera. Fa inna ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, kalau datang petunjukku kepada kalian, maka ikutilah petunjuk itu. Siapa yang mengikuti petunjukku, pasti tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Ibu bapak, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Ini gambaran kehidupan sangat bahagia. Jadi ibu bapak, no worries, no sadness, ya, tidak ada khawatir, tidak ada sedih. Ini adalah life of heaven, kehidupan surga. Let us go. Life of heaven before heaven, sebelum kehidupan surga yang sebenar-benarnya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi dengan Islam itu pasti akan bahagia, pasti akan damai, pasti akan sejahtera. Nah, tidak mungkin orang mengikuti petunjuk Islam hidupnya akan susah, hidupnya akan melarat, ya, hidupnya itu akan sengsara. Tidak mungkin, karena Islam itu akan membawa kehidupan ini penuh kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu bapak, Islam mengajarkan kepada kita agar hidup kita sejahtera, ya, sejahtera. Satu, ibu bapak harus yakin. Nah, yang pertama itu yakin. Yakin apa, ibu bapak? Yakin yang berkuasa melapangkan rezeki, yang berkuasa menyempitkan rezeki itu siapa? Siapa, Bu? Allah, ya. Itu Quran surah Al-Ankabut ayat 62. Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Wallahu bikulli syai'in alim.
Allah itu berkuasa melapangkan rezeki, Allah berkuasa menyempitkan rezeki, dan Allah itu maha mengetahui terhadap semua perkara yang ada di bumi ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, ibu bapak kita harus bertakwa kepada Allah. Apa ibu bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan buat kehidupannya makhraja. Nah, makhraja secara bahasa itu jalan keluar, yang makhraj itu huruf, tempat keluarnya huruf. Makhraj secara bahasa jalan keluar. Kata Imam Ibnu Abbas, yuzihi min kulli karbi dunya wal akhirah. Orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan jaga dari kesusahan dunia dan kesusahan akhirat, dijaga oleh Allah. Jadi tidak akan susah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga ibu bapak, supaya hidup kita ini sejahtera, yang ibu bapak jauhi dosa. Apa ibu? Jauhi dosa. Kenapa ibu bapak? Karena dosa ini adalah perisainya rezeki. Perisainya rezeki itu kan kesehatan, keluarga sakinah, anak-anak soleh, materi. Itu penghalangnya apa ibu bapak? Dosa. Ya. Sudah dalam Quran surah Nuh ayatnya 1 sampai 12. Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah, faqul istaghfiru rabbakum, ayo kamu mohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit. Dari hujan itu ibu bapak akan mengalir air itu ke sungai-sungai. Allah jadikan sungai, jadikan kebun, Allah berikan anak yang banyak. Itu gambaran rezeki ibu, gambaran rezeki. Ibu bapak, dulu ada orang curhat ke Imam Hasan Al-Basri, Syekh, bagaimana kehidupan ini? Syaka ilaihi rajul al-jadal. Ada orang yang curhat tentang paceklik yang lama. Kenapa ini paceklik ini begitu lama? Imam Hasan Al-Basri menasihati, faqala istaghfirullah, kami harus mohon ampun pada Allah, mohon ampun pada Allah, mohon ampun pada Allah. Datang lagi ibu orang, saka ilaihi rajul al-faqra. Ada orang curhat ke Imam Hasan Al-Basri tentang kefakirannya. Saya kenapa hidup saya selalu melarat, selalu fakir, saya kenapa? Imam Hasan Al-Basri jawabannya apa ibu bapak? Istaghfirullah, mohon ampunlah pada Allah, mohon ampun pada Allah. Sakarajul ilai jaffafa bustani. Ada lagi orang curhat mengenai kebunnya yang selalu kering, tanamannya selalu dimakan hama. Kenapa? Saya istaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Ada lagi orang sakailai rajulun adama walad. Ada orang curhat, saya kenapa saya sulit punya keturunan, sulit punya keturunan. Imam Hasan Al-Basri jawabnya hanya istaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah. Seseorang bertanya, saya kenapa setiap orang bertanya kepada engkau curhat, jawabannya hanya mohon ampun pada Allah. Hasan Al-Basri membaca ayat yang tadi ibu, surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi ibu bapak jauhi dosa, jauhi maksiat. Kemudian ibu bapak kita harus apa? Berusaha menjemput rezeki itu dengan cara halal, jujur dan amanah. Nah, kenapa ibu bapak? Karena yang halal, jujur, amanah ini akan mendatangkan keberkahan.
Ijtina budaya, menghindari utang. Menghindari apa Ibu Bapak? Hutang. Ini persis juga seperti Ibu kata ahli finansial dunia ya Ibu yang bukunya terkenal Robert Kiyosaki. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, gambaran orang-orang yang Ibu Bapak hidupnya sejahtera. Jadi selalu menghindari utang. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibu Bapak, dulu Ibu Bapak kalau kita mau ngutang itu, Ibu Bapak ya sulit ya Ibu dulu Mas. Harus datang ke rumah orang, terus harus bisa merekayasa kata, harus bisa mempertebal muka dulu, terus malu dulu Mas. Ya, tapi zaman sekarang, Ibu zaman sekarang ya karena teknologi Ibu ya, jadi orang mau ngutang itu sekarang mudah ya, mudah, bahkan datang ke rumah-rumah nawarin pinjemin itu yang namanya Bang Emo ya Ibu terang Bang Emo. Nah, Bang Emo kenapa disebut Bang Emo? Ibu karena konsumennya kebanyakan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bari aremo carari ngarario terus lupa cuma aku berjanji disebut akan hadir tiap waktu. Aku berjanji akan membayar tepat waktu, kalau tidak tepat waktu akan menjual tanah tetangga. Allah. Nah, Ibu Bapak ada juga yang online pinjol, laris ibunya. Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ibu Bapak kita harus menghindari hal seperti itu. Kenapa? Karena Ibu pinjol dan lain sebagainya itu satu, Ibu Bapak itu pasti mengandung unsur riba. Pasti mengandung unsur riba. Riba itu tambahan, bunga yang berlipat-lipat, dendanya semakin berat, itu riba. Nah, Ibu Bapak yang namanya riba itu dalilnya qat'i, sudah ada di zaman Nabi, disebutkan oleh Quran, diharamkannya itu oleh Quran. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, silakan buka Al-Quran ya Ibu Bapak ya, tentang orang-orang yang memakan riba Ibu Bapak ya. Jadi alladzina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba itu tidak berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan setan dan karena tekanan penyakit gila. Jadi akal sehatnya itu akan hilang. Akal sehatnya akan hilang. Dia itu bersenang-senang di tengah penderitaan orang. Dia itu menumpuk harta sebanyak-banyaknya di tengah-tengah penderitaan orang. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Karena orang jahiliyah dulu Ibu Bapak menganggap riba itu seperti jual beli. Padahal kata Allah beda jual beli dengan riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, ini jelas Allah yang mengharamkannya. Maka di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian itu riba, atau tinggalkanlah itu riba kalau kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu fa'dharu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak melakukan itu, fa'dharu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah Allah akan mengumumkan perang dengan kalian. Allah Akbar. Tidak ada ayat Ibu yang sekeras seperti ini kecuali terhadap para pemakan riba. Allah mengumumkan perang, Rasul mengumumkan perang terhadap mereka. Ini menggambarkan Ibu pasti akan mendapatkan sebuah kehancuran, akan mendapatkan malapetaka. Namun bila ini
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Rasulullah SAW la'ana Rasulullah SAW akidan riba wa mukidan wa qatiban wa syahidain qalahu sawa. Rasulullah SAW ibu bapak melaknat para pemakan riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang mewakili transaksi riba, orang yang mencatatnya, orang yang menyaksikannya. Qalahum sawa, itu semuanya sama. Nauzubillah. Ibu kalau sudah dilaknat itu laknat Rasulullah SAW, itu pasti endingnya sebuah kehancuran, endingnya sebuah malapetaka besar. Nauzubillah. Dan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di ayat di surah An-Nisa ayat 160 dan 61, orang-orang wa'akhdihim riba qadnumu anhu, orang-orang yang mengambil rezeki dengan cara riba, itu endingnya azab muhin, azab yang menghinakan. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, ibu bapak kan pinjol itu mendorong gaya hidup konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif Islam itu kan mendorong gaya hidup itu, ibu bapak, yang sesuai dinyatakan, gaya hidup yang sederhana. Makanya ibu-ibu kalau lihat orang-orang yang kaya beneran, yang jadi real rich man, nah itu orang kaya yang beneran, itu kehidupannya sederhana. Kehidupan sederhana. Ada sebuah buku ibu bapak yang susunan Profesor Stanley, judulnya Millionaire Next Door. Jadi para milioner tetangga. Nah, jadi melihat kehidupan para tetangga yang milioner. Kata Profesor Stanley, kebanyakan para milioner yang benar-benar kaya ibunya. Jadi real rich man, ibu hidupnya sederhana. Sederhana, dan orang-orang kaya mah sederhana ya ibu, tidak pamer-pamer, tidak flexing, laras bu. Nah, lebih sederhana kehidupannya, tahu hakikat dunia. Nah, beda dengan orang yang kelihatan kaya. Kalau kelihatan kaya beneran nggak bu? Nah, ini kelihatan doang, laras bu. Isinya keropos, laras bu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan orang yang masuk ke zona pinjol itu kebanyakan bukan karena kebutuhan mendasar, tapi karena gaya hidup. Betul bu? Karena hidup konsumtif. Lihat teman HP-nya baru, jadi bening haul panas, punya. Wah, saya harus ganti. Gimana uangnya nggak ada? Ya pinjol. Lihat lagi teman udah pakai iPhone X17, tapi numpang habis nanti punya belasan juta, puluhan juta gitu. Gaya kartu snap pinjol tuh kan? Ya gaya hidup konsumtif mah nggak ada batasnya, laris punya, nggak ada ujungnya. Yang ketiga, ibu pinjol itu akan membuat utang berkepanjangan. Jadi hidup terlilit dengan utang. Karena ibu bunganya berlipat-lipat ya, banyak orang ibu yang memang sepertinya itu solusi praktis, janjinya manis-manis, ternyata setelah dijalani terasa pahit. Pahit ibu, banyak orang yang tidak kuat membayar, akhirnya dendanya tiap hari, akhirnya terus utangnya semakin membengkak. Yang tadinya pinjam 2 juta bisa jadi harus bayar 200 juta. Itu mengerikannya pinjol. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi hidup sepanjang hidup terjerat dengan utang. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk menutupinya lagi? Akhirnya pinjam lagi, harus punya. Nah, untuk sehari-hari gimana? Pinjam lagi, akhirnya hidup dicekik utang, diberi utang. Ada istilah gali lubang tutup lubang. Akhirnya dia masuk lubang sendiri. Yang keempat, ibu pinjol itu ya, ibu bahayanya
keluarga yang hancur, keluarga yang retak, keluarga yang berpisah, bercerai itu gara-gara apa? Gara-gara pinjol. Gara-gara apa ini Bapak? Pinjol. Bahkan data statistik di Indonesia itu lebih dari 200.000 orang mengajukan gugat cerai. Itu ibu mayoritasnya karena apa? Masalah finansial. Katanya masalah ekonominya rusak. Kenapa? Banyak yang terjerat pinjol. Terjadi perceraian, anak terbengkalai, akhirnya rusak semuanya. Keluarga rusak, masyarakat jadi rusak, masyarakat rusak, bangsa negara pun akan rusak. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kan ibu merusak mental, ya, merusak kesehatan mental psikologis. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah ini kata Nabi juga, ibu bapak, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian membuat gelisah dirimu setelah kalian mendapatkan ketenangan. Wa madzaka ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ad-dain, itu hidup banyak hutang, membuat gelisah. Laras gelisah di malam hari, takut di siang hari. Apalagi ibu bapak dengan pinjol yang legal, ilegal, intinya sama. Laras telat bayar, datang debt collector yang bahasanya kasar-kasar, premanisme. Laras nah, telat lagi bayar, ibu, dendanya semakin berlipat-lipat. Telat lagi bayar, data kita disebar. Itu fakta ibu, datanya disebar kemana-mana, data kita disebar, diteror. Nagihnya bisa ke orang tua, nagihnya ke tetangga, nagihnya ke teman, nagihnya ke atasan, nagihnya ke rekan kerja, ke anak. Yang seperti itulah. Ibu, ada sebuah kisah ibu, kisah nyata banyak ibu. Ada seorang ASN, dia itu berjilbab, dia itu rajin ke pengajian, tapi karena kurang knowledge finansial, karena kurang pengetahuan finansialnya ibu, akhirnya dia terjebak dengan pinjol. Mula-mula si ibu ini sering murung, ditanya jarang menjawab, banyak melamun. Pulang, akhirnya ketemu dia sudah gantung diri. Ternyata usut punya usut, dia terjerat hutang. Ada lagi ibu bapak, ya, itu di Kediri satu keluarga ibu bunuh diri. Pernah dengar ya ibu yang minum racun tikus sampai istrinya, anaknya bunuh diri ibu, saking berkuat dengan terornya. Ada lagi di Bekasi, sama ibu satu keluarga bunuh diri. Allah, banyak kasus-kasus seperti ini ibu. Hampir tiap hari kita dengar di televisi. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi mental psikologisnya udah gelisah, resah, siang hari merasa ketakutan, stres, depresi, kesananya apa? Bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu bapak, jelas ibu bapak, pinjol ini kata Quran ibu tidak akan barokah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan riba. Allah akan menghancurkan rezeki dari riba, dan Allah akan mensuburkan sedekah. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi hadis itu kan ibu mengingatkan kepada kita, kata Kanjeng Nabi, jangan mempermudah untuk mengutang-utang. Nah, terus. Nah, kenapa utang itu berat? Nikmatnya sesaat tapi bebannya sampai akhirat. Terus. Allah Akbar. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak, Islam itu kan mengajarkan bagaimana kita mendapatkan rezeki, yang kita harus halalan thayyibah. Dan jangan lupa juga Islam juga mengajarkan
supaya hidup kita sejahtera, ibu tidak kekurangan, ya. Mengajarkan bagaimana kita membelanjakan rezeki, bagaimana kita membelanjakan rezeki. Ibu bapak, jadi bukan hanya getting mendapatkan, tapi spending juga membelanjakan rezeki. Islam mengajar. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Qur'annya, ibu bapak digambarkan wala tubadzir tabdzira. Itu dalam surah Al-Isra, ya. Janganlah kalian itu termasuk orang-orang yang tabzir. Tabzir itu ibu menghambur-hamburkan rezeki. Nah, ibu bapak, innal mubadzirin kanu ikhwanas sayatin. Jadi orang-orang yang menghamburkan rezeki itu bukan dekat dengan setan, tapi itu sudah termasuk saudara setan. Makanya ibu bapak kalau dalam istilahnya rumah magnet rezeki itu ada istilah kerangkeng rezeki. Nah, jadi rezeki itu perlu dikerangkeng di kurungan ibunya. Karena kan sifat rezeki mampu seperti binatang buruan, mudah kabur, mudah hilang. Nah, supaya ibu bapak rezeki itu tidak kabur, ya. Jadi Islam mengajarkan kalau kita mau membelanjakan rezeki, satu harus direncana. Harus direncana dulu. Terus ibu jalan-jalan ke hajat ke ibu tuh, wah, yuk asalnya ayat TV saya lah, misalnya ada direncana. Lalu itu di bumi terus ayat TV-nya punya. Oh, itu masuk tafsir. Oh, ini direncana tidak. Nah, kalau sudah direncana, ibu tanya lagi, ada gak uang cashnya? Betul gak bu? Betul. Ini direncana, tapi nggak ada uang cashnya pula. Nggak ada sebenarnya. Ya jangan, betul bu? Ya, saving dulu. Jadi menyimpan dulu, menabung dulu. Oh, ini direncana, ini ada uang cashnya. Nah, ada uang cashnya. Tanya lagi, ini kebutuhan bukan? Betul bu? Kebutuhan bukan? Ini keinginan bukan? Oh, ini mah keinginan. Jalan-jalan, ibu TK haji ke kota mengali ayah sepeda saya, jenazah saya sepeda, iya. Nah, ibunya, nah itu kan keinginan, ya betul bu? Nah, mending kalau ada uang cashnya, kalau nggak ada, akhirnya pinjol. Betul bu? Betul. Nah, ini keinginan bukan? Oh, ini kebutuhan. Kebutuhan juga ibu, kita tanya lagi, apakah ini kebutuhan mendesak tidak? Betul bu ya? Mendesak tidak, oh ternyata ini tidak mendesak, ya nanti mungkin ditunda. Oh ini mendesak, ya saya kata ibu kalau nggak beli sepeda nggak bisa apa? Pinjol. Nggak bisa goes ibunya, nggak bisa menurunkan berat badan. Nah, ini mendesak sekali, ya kita beli ibunya. Nah ibu setelah itu, oh ini mah nggak mendesak, oh ini bisa ditunda. Nah kalaupun mendesak, ada gak harganya yang ekonomis? Kan seperti itu. Bisa baca yang ekonomis. Setelah ada ekonomis, ibu ketika ini ilmu membelanjakan rezeki, ya ibu setelah oh ini ada ekonomis nih, sepeda ayah lebih murah, gitu punya. Nah harus ditanya lagi mormoninya apa? Mormoni itu ibu nilai manfaat. Ini teh manfaat tuh, harus banyak. Manfaat deh, orang beli itu manfaat gak? Nah sampai seperti itu ibu, ya oh ini mah asal kurang manfaatnya, ya ditunda lagi. Oh ini mah bermanfaat, ya boleh. Jadi seperti itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak, Islam itu sampai seperti itu mengajarkan bukan hanya bagaimana mendapatkan rezeki, tapi membelanjakan rezeki biar apa? Biar hidup kita tidak susah. Karena Islam itu tadi juga ibu menyelamatkan, mendamaikan, menyejahterakan. Makanya yakin seyakin-yakinnya kalau kita memegang teguh nilai Islam pasti akan damai, pasti akan sejahtera. Tidak mungkin hidupnya terlilit utang, tidak mungkin hidupnya susah melarat dunia sampai akhirat. Laras Allah Akbar. Ibu bapak, makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berdoa kepada Allah ibu supaya
dijauhkan dari jeratan-jeratan utang, Ibu. Nabi kan mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal dhula'id daini wa qahrin rijal. Ada lagi Ibu, kata Nabi, biar kita Ibu ya dijauhkan dari jeratan utang, itu tiap malam baca Quran surah Al-Imran ayat 26. Surah Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu kata Nabi ya. Kemudian Nabi juga mengajarkan doa Allahumma akfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal darimu supaya aku tidak jatuh pada hal yang haram. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi ibu bapak yang sebisa mungkin hindari utang. Hidup ini kan enak kalau jujur pada diri ya. Kalau kita mampunya beli sepeda, jangan beli motor, beres Bu. Kalau mampunya beli motor, jangan beli mobil, beres Bu. Terus. Nah, guru udah mampunya beli motor, guru beli mobil. Akhirnya gimana Bu? Pinjol. Yang pasti pinjol lagi, yang pasti ngutang lagi, beres Bu. Nah, ibu bapak enak. Ibu bapak ini kata Robert Kiyosaki, jadi gue, jadi financial freedom, jadi kebebasan finansial bukan hartanya banyak di mana-mana, bukan Bu. Yang financial freedom ibunya ketika itu adalah ketenangan dan kedamaian. Hati sudah tenang, sudah damai ketika urusan dengan finansial. Udah nggak ada gelisah lagi. Kira-kira kalau punya utang gelisah nggak Bu? Kalau banyak utangnya gelisah nggak? Gelisah, betul Bu? Ya, kegelisahan ini Ibu adalah penghalang rezeki. Makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ibu bapak gelisahnya, jadi kegelisahan. Jadi apa ibu bapak, kegelisahan itu akan menghalangi rezeki. Makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya, hakikat financial freedom itu ketenangan, kedamaian ketika berurusan dengan finansial. Apalah artinya rumah megah, apalah artinya rumah mewah kalau hatinya gelisah dan resah. Laras Bu? Terus. Apalah artinya kendaraan mewah, ya, kendaraan mewah berjejer Ibu, tapi hatinya gelisah nggak ada ketenangan. Apalah artinya ibu hidup terkenal tapi hati hampa tidak bermakna, hidup merasa kesepian. Jadi intinya financial freedom itu ketenangan ketika berurusan dengan keuangan. Terus Bu, dan tenang, kadang berusaha itu ibu udah financial freedom, bebas finansial. Ibu bapak, Islam itu mengajarkan jadilah orang kaya, jangan jadi orang kelihatan kaya. Betul Bu? Ibu orang kaya dan kelihatan kaya sama gak? Tidak sama. Kalau orang kaya benar-benar real rich man, benar-benar kaya. Orang kelihatan kaya cuma tampangnya doang, ibunya. Ya, mastakana malieur hatina gelisah. Akhirnya kalau stres wae, depresi wae, datang wae penyakit. Penyakit nanti lain paru-paru bungkul, pinjol. Nah, bila dari penyakitnya paru-paru dan rupa. Allah, ibu carilah ketenangan, bukan kesenangan. Beda tuh ibu, ketenangan dan kesenangan Bu. Beda. Kalau kesenangan mah ya hawa nafsu, kalau ketenangan hati nurani. Ibu bapak sebetulnya hidup di dunia ini ringan. Anu mau capek mah hawa nafsu. Nah itulah ibu bapak. Jadi biar hidup kita sejahtera, ya di antaranya kita harus bertakwa kepada Allah, harus menjauhi dosa,
harus yakin Allah yang memberi rezeki dan hindari utang. Banyak utang. Kalau jadilah Mr. Cash, enak ibu ya. Iya. Jadi Mr. Cash belinya, kita mampunya beli motor butut, ya udah beli motor butut. Biarpun cash kan enak, ya biarpun butut cash enak, betul bu? Betul. Nah ya, kita mampunya beli kendaraan tua, ya iya itu cash ini enak gitu ya. Ibu bapak mudah-mudahan bermanfaat. Hidup Amin. kita ibu bapak dibahagiakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, rezekinya dilapangkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah dari jeratan ad-dain, jeratan utang, dijauhkan dari yang namanya pinjol ya. Kita mah punya impian bukan mengutang, tapi jadi orang yang banyak berbagi, banyak bersedekah. Betul? Betul. Nah, itu akan jadi kenyataan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikannya, umumnya bagi hadirin yang mendengarkannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kekeliruannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.